Assalamualaikum, halo Bun. Bagaimana mendapatkan bentuk nastar yang cantik dan bagus? Berikut tutorialnya. Pertama, kita bikin olesan dulu ya. Untuk olesan telur ada dua macam. Olesan pertama itu telur dicampur dengan pewarna. Jika memakai telur omega tidak perlu pewarna ya Bun ya. Kemudian lalu disaring. Disaring supaya apa? Supaya tidak muncul gelembung dan olesan menjadi halus rata. Nah, seperti ini menyaringnya. Disaring 2 kali ya minimal, Bun. Kemudian olesan yang kedua kita campur dengan sedikit madu. Resep ada di description ya, Bun. Nanti bisa dilihat. Madu, minyak, dan sedikit susu cair. Kita aduk rata, ngaduknya jangan dikocok, cukup dicampur rata supaya tidak muncul gelembung atau busa. Lalu kita saring lagi. Saringnya bisa 2 kali ya, biar benar-benar halus. Kita saring 2 kali juga ya Bun, biar benar-benar halus dan tidak muncul busa. Ini untuk menghindari nastar kita beruntusan ya. Lalu kita tutup dengan wrapping, kemudian kita simpan dalam kulkas kurang lebih 3 jam. Hingga berikutnya kita kocok adonan. Mengocok adonan tidak boleh lebih dari 2 menit, maksimal 2 menit ya Bun. 1-2 menit. Nah ini kalau ini saya kocok kurang lebih 1 menit sampai tercampur rata. Apa gunanya? Supaya butiran gula itu bisa tercampur rata dan tidak menimbulkan gosong nanti pada saat dipanggang. Kenapa tidak boleh lama? Mengocok terlalu lama itu akan mengakibatkan adonan pada saat dipanggang akan menjadi bleber. Itu tuh yang banyak masalahnya. Kenapa adonan saya jadi bleber ya saat dipanggang padahal rasa sudah sama? Kemungkinan karena kelamaan ngocoknya ya Bun ya. Jadi ngocok maksimal hanya 2 menit. Kurang lebih 1-2 menit. Itu sudah cukup. Lalu kita masukkan telur. Pada saat masuk telur itu pun juga cukup 30 detik ngocok. Jangan terlalu lama. Pengocokan telur yang terlalu lama itu bisa mengakibatkan adonan juga bisa menjadi bleber. Ya, jadi seperti ini. Jadi harus benar-benar diperhatikan untuk mengocok adonan awal ini ya Bun ya. Oke, lalu kita campurkan terigu yang sudah dicampur dengan susu dan maizena. Kita campur rata memakai spatula atau sendok kayu. Jangan pakai tangan ya, karena suhu panas pada tangan itu akan mengakibatkan adonan menjadi leleh. Butternya itu yang mengakibatkan adonan bisa bleber juga pada saat dipanggang. Setelah seperti ini, kita tutup wrapping, simpan lagi di dalam kulkas kurang lebih 30 menit sebelum adonan dipulung. Setelah kita tutup, kita wrap, adonan disimpan lagi ke dalam kulkas kurang lebih 30 menit ya sebelum dipulung ya Bun. Nah, kita baru bisa mencetak. Untuk membuat adonan bulatan menjadi sama, saya timbang ya. Kurang lebih timbangan ini kurang lebih untuk kulitnya 7 gram, untuk isi 3 gram. Supaya bulatan menjadi bagus, sebelumnya kita bulat-bulatin dulu selain nanasnya supaya adonan sama. Setelah selesai kita panggang di rak paling atas dengan api bawah. Api cukup yang kecil saja, kurang lebih 120 derajat. Oke, ini setelah matang selama kurang lebih 40 menit. Kemudian kita tunggu adonan dingin dulu ya. Setelah dingin baru kita oles dengan olesan yang pertama, yaitu olesan kuning telur dan pewarna tadi. Jika tidak perlu pewarna, cukup memakai kuning telur omega atau kuning telur kampung. Dulu nastar yang sudah dioles baru kita panggang di rak atas dengan api bawah kurang lebih 5-10 menit dengan suhu kurang lebih 100 derajat ya. Supaya apa? Supaya tidak gosong ya Bun, tetapi olesan bisa menjadi kering.
kurang lebih 5-10 menit. Adonan kita angkat, tunggu dingin dulu, baru dioles lagi dengan olesan bahan yang kedua. Tunggu kering lagi, baru kita panggang lagi dengan rak di bawah, pakai api atas kurang lebih 5-10 menit dengan suhu tetap suhu kecil ya Mom ya. Suhu kurang lebih antara 100 sampai 110 derajat Celcius. Kita sesuaikan oven kita masing-masing. Jika oven kecil, lebih kecil, itu suhunya bisa diturunkan lagi. Nah, ini pemanggangan yang terakhir, hasilnya seperti ini. Jadi api tetap harus diperhatikan, jangan terlalu tinggi yang menyebabkan adonan menjadi gosong. Oke, selamat mencoba.